serangan jantung di usia muda. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satu adalah perokok. Yang kedua adalah obesitas yang disertai dengan gangguan metabolisme. Jadi selamat pagi teman-teman, saya Adnan Raharja. Pagi ini senang sekali mengajak Anda dalam public interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK. Pagi ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting, anak muda dan serangan jantung. Bukan mitos lagi. Sudah hadir bersama saya di studio Radio Andika, narasumber Dr. Zikrul Haq, SPJP KVH, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Adnan. Segar ya dok ya? Selamat pagi ya. Semangat. Iya, Dr. Zikrul, nanti kita akan berbincang bersama dengan teman-teman yang mungkin nanti kita undang juga untuk interaksi ya. Siap. Karena masyarakat pasti punya banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin perlu dikomunikasikan. Karena selama ini mungkin nggak tahu harus kemana begitu ya. Betul. Pencerahan-pencerahan pagi ini penting sekali. Anak muda dan serangan jantung teman-teman. Ini menarik karena selama beberapa waktu terakhir sebenarnya kalau dulunya serangan jantung identik dengan orang yang sudah sepuh, betul, Mas. Sudah sangat senior begitu ya, sudah berumur lah begitu. Tetapi perkembangannya banyak sekali belakangan anak-anak muda kasus-kasus serangan jantung. Apa yang menyebabkan itu terjadi, Dok, sebenarnya? Betul sekali Mas Adnan. Jadi memang pergeseran secara epidemiologis, kalau dulu terjadinya di atas usia 55 tahun, namun saat ini terjadi pergeseran yang sangat dominasinya sekarang mulai di bawah 40 sudah mulai muncul gitu. Ya, usia-usia produktif bahkan ya. Betul. Penyebabnya sangat banyak ya, salah satunya adalah perokok ya. Jadi penelitian-penelitian baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, penelitian menunjukkan bahwa angka perokok itu sangat memberikan sumbangsih penyebab tertinggi dari serangan jantung di usia muda. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satu adalah perokok. Yang kedua adalah obesitas yang disertai dengan gangguan metabolisme. Jadi mulai ada kolesterol yang tinggi, hipertensi, diabetes usia muda, itu juga sangat berpengaruh secara kuat terjadinya suatu serangan jantung di usia muda, Mas. Ya, berarti erat kaitannya dengan lifestyle ya? Wah, jelas ya. Jadi itu selain lifestyle yang ada, terus juga beberapa penelitian juga menunjukkan ternyata stres di di institusi tempat dia bekerja itu juga menjadi faktor pencetus terjadinya suatu serangan jantung gitu. Terus banyak juga yang dikatakan sedentary life ya, jadi budaya mager yang aktivitas fisiknya kurang, rebahan itu juga salah satu penyebab juga ternyata penyumbang terjadinya suatu serangan jantung di usia muda gitu, Mas Adnan. Iya, berarti ini sekarang peningkatannya memang sudah signifikan sekali, Dok. Nah, harus diwaspadai betul. Betul. Terus penelitian-penelitian di luar negeri pun juga menyebutkan ya, dari Amerika, di Indonesia pun juga menyebutkan peningkatannya sampai 10-20% ya, dari usianya yang dulu 55 sekarang 25 sampai 40 itu sudah masuk banyak yang kena serangan jantung gitu. Dan saya juga beberapa saat yang lalu juga mengerjakan pasien dengan usia 27 tahun sudah serangan jantung, dan faktor resiko terkuatnya dari pasien tersebut adalah perokok berat memang. Ya. Semakin ngeri kalau kita tidak waspada ya. Mulai muda bukan berarti kondisi boleh disombongkan, ini masih muda, masih betul. Bugar, masih macam-macam, masih kuat begitu. Tapi serangan jantung atau penyakit-penyakit itu bisa saja terjadi ya. Kalau faktor genetika atau keturunan apakah menyumbang persentase yang cukup besar, Dok? Iya, memang di beberapa studi penelitian yang ada memang
eh, genetik itu sangat mempengaruhi ternyata. Cuman kita harus bisa melihat dari satu first degree relative-nya, maksudnya dari familinya, ketika dia seperti Pak D-nya atau omnya atau ayahnya meninggal secara mendadak di usia muda yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, itu mungkin penyebabnya adalah serangan jantung, dan itu sangat kuat sekali disampaikan genetic risk factor, faktor resiko genetik itu sangat kuat gitu. Makanya ketika kita mendapatkan seorang pasien muda serangan jantung, kita selalu mencari penyebabnya, apakah ada hubungannya dengan keluarga, dengan meninggal mendadak salah satunya. Dan itu kalau seperti itu kita dapatkan di waktu kita bertanya kepada pasien, maka kita harus melakukan screening menyeluruh kepada keluarga yang lain gitu. Karena apa? Karena memang pasti akan mendapatkan seperti itu gitu. Sehingga kita harus melakukan preventif sejak dini, kita melakukan screening yang paling mudah dari laboratorium atau pemeriksaan-pemeriksaan yang sering kita kerjakan di rumah sakit gitu. Ya. Oke, geser ke Ayu. Mbak Irma di Kwagean Kepung Kediri punya saudara usianya masih 30-an. Kalau dilihat dari fisik memang kelihatannya sehat, olahraganya juga rajin, tidak merokok, tetapi meninggal mendadak karena serangan jantung. Dari sisi medis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pak Riyadi di Serengat Blitar punya riwayat sakit jantung, takut menurunkan ke anak. Tes atau pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan anak secara rutin untuk mendeteksi resiko penyakit jantung? Oke. Dokter, silakan ditanggapi pertanyaan dari Mbak Irma dan Pak Riyadi. Baik, untuk yang pertama dari Mbak Irma, seorang umur 30 tahun ya, senang olahraga, terus terlihat sehat, ya, tapi kok bisa terjadi meninggal mendadak yang disebabkan karena penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu sangat luas sekali. Jadi kita kalau melihat secara general, seseorang sehat secara fisik belum tentu secara sehat secara struktur anatomis dari jantung. Karena jantung itu sangat kompleks, salah satunya banyak kelainan yang disebabkan karena kematian mendadaknya itu disebabkan karena kelainan struktur. Kelainan strukturnya apa? Bisa karena ototnya, bisa karena di tingkat selnya, itu banyak sekali. Nah, kita harus melihat bahwa ketika kita udah usia di atas 30 tahun, memang kita harus melakukan screening rutin ya, 30 tahun ke atas ya, 30 tahun ke atas, supaya kita tahu bahwa secara sel kita seperti apa, secara laboratoris kita seperti apa gitu. Paling mudah biasanya teman-teman melakukan screening dengan EKG ya, elektrokardiogram. Itu kelihatan bahwa kalau kelainan irama, salah satunya kelainan irama itu ada kelainan channelopati ya. Salah satunya bisa meninggal mendadak juga. Salah satunya dikatakan Brugada syndrome gitu. Jadi kayak orang nggak apa-apa, ternyata dia sering dikatakan orang awam kejang. Sebenarnya dia bukan kejang, tapi dia sebenarnya itu serangan jantung ya. Kayak semacam silent killer ya. Betul. Diam-diam ternyata mematikan. Betul. Apalagi tadi disampaikan kayak nggak apa-apa, ternyata kok bisa mati mendadak gitu ya. Sehingga patut kita waspadai beberapa faktor. Salah satunya tadi itu ya, channelopati dari sel, kelainan dari sel jantungnya sendiri atau kelainan yang lain. Sehingga kalau dikatakan kok bisa ya, bisa sekali gitu. Makanya kita pentingnya screening di usia muda, usia dini. Makanya sekarang banyak penggalangan dokter-dokter jantung sampai ke SD gitu ya, untuk melihat secara struktur anak-anak kita supaya bebas dari penyakit jantung bawaan gitu, salah satunya. Jadi mulai SD malah sudah ada deteksi dini ya? Justru malah sekarang penelitian yang baru malah dari kandungan pun kita sudah bisa melakukan screening itu gitu. Sehingga nanti apakah janin itu bisa dilanjutkan atau tidak berdasarkan temuan-temuan secara medis gitu. Kalau tadi disampaikan 30 tahun sangat mungkin sekali gitu. Cuman penyebabnya apa perlu kita gali lebih lanjut. Penyebabnya apa sehingga kalau disampaikan kematian mendadak itu memang sangat
luas sekali ya, sehingga kita untuk menyampaikan secara spesifik penyebabnya apa mungkin juga harus kita kaji lebih dalam. Baik, Dok, sebelum dilanjutkan ada tanda sebenarnya penelpon bergabung juga, kita angkat dulu ya. Oke, ayo. Bergabung Mas Rozi di Sanan Wetan Blitar. Mas Rozi. Iya, halo, selamat pagi. Silakan langsung ke pertanyaannya, Mas. Oh iya dok, saya umur 24 tahun, kebetulan juga perokok. Untuk keseharian saya biasanya keluar kota ya karena sales gitu. Nah, tapi ini dok, kadang-kadang saya sering nyeri sampai sesek gitu di dada sebelah kanan. Apalagi kalau posisi ketika nyetir itu agak membungkuk gitu, kayak keteken gitu dok. Lah itu apa salah satu ciri-ciri ini juga ya, serangan jantung atau gimana ya dok? Baik. Sebelumnya belum ada keluhan yang lain? Sebelumnya belum, baru beberapa minggu terakhir ini sih sering kayak gitu. Baik, siap, Mas Rozi biar ditanggapi dokter ya. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Mas Rozi, Sanan Wetan Blitar. Silakan dok. Ya, selamat pagi Mas Rozi ya, 24 tahun, seorang perokok, sering keluar kota ya. Tadi ya disampaikan nyeri dada kanan ya. Kalau nyeri dada kanan itu tidak spesifik untuk keluhan, simptom dari penyakit jantung koroner itu tidak khas ya, tidak khas kalau nyeri dadanya kanan. Kalau yang khas itu adalah nyeri dada kiri menjalar ke lengan kiri atau ke leher, ke punggung gitu ya, disertai dengan seperti keringat dingin, mual, muntah, itu sangat khas untuk serangan jantung. Tapi kalau tadi disampaikan nyeri dada kanan, tapi ini ada faktor resiko, yaitu faktor resiko perokok. Kalau saya menyarankan, meskipun tidak spesifik, tidak khas untuk suatu penyakit jantung, tapi mulai kita secara aware terhadap diri kita untuk melakukan screening awal ya, screening awal. Jadi 24 tahun perokok, apalagi perokoknya kalau ada data rokoknya sehari sekian, nah itu biasanya gandengannya kopi, ya macam-macam betul, gitu ya. lah itu nanti kita bisa lakukan screening. Kalau tadi disampaikan nyeri dada kanan, belum secara spesifik sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada untuk penyakit jantung koroner, sehingga kita perlu screening yang lebih dalam, contohnya kayak rekam jantung atau treadmill, atau bisa pemeriksaan lanjutan untuk bisa melihat kebugaran dari jantungnya Mas Rozi, seperti itu. Tapi biasanya kalau sering keluar kota, aktivitas berat, ada konsumsi minuman berenergi, itu salah kopi satunya, dan lain sebagainya, ditambah rokok berat tadi ya. Ini perlu waspada betul ya. Perlu waspada. Kalau idealnya sebenarnya berapa bulan sekali untuk screening itu dilakukan, dok? Betul. Kalau saat ini sih untuk usia muda memang belum ada standar baku yang ini ya, yang disarankan oleh baik itu WHO maupun organisasi profesi jantung di dunia. Cuman dikatakan bisa per 6 bulan sampai 1 tahun paling tidak screening yang sifatnya screening seperti laboratoris untuk kita lihat secara profil lipid kita, maksudnya ada kolesterol atau tidak, terus ada diabetes atau tidak, paling tidak itu dulu. Dan paling mudah yaitu dilakukan suatu pemeriksaan rekam jantung itu untuk penapisan awal ya, meskipun beberapa penapisan lain untuk pemeriksaan lanjutan jantung untuk yang non invasif itu banyak sekali gitu, sehingga nanti dokter bisa menentukan yang tepat untuk orang ini adalah pemeriksaan ini, seperti itu. Jadi tidak semuanya kita kerjakan seperti itu. Baik. Tadi ada pertanyaan yang belum terbahas, Pak Riyadi, tentang punya riwayat sakit jantung takut menurunkan ke anak. Betul, Pak Riyadi ya tadi ya, untuk penurunan kepada anak sebenarnya kita harus kembali lagi kita menanyakan sakit jantungnya apa, karena sakit jantung itu sangat luas sekali ya. Kalau yang sakit jantung didapat salah satunya adalah koroner atau heart failure, gagal jantung ya, sehingga kalau gagal jantung itu multiple risk factor ya, penyebabnya banyak. Kalau diturunkan tadi salah satunya adalah koroner. Nah, bagaimana caranya ya, anaknya kalau sudah berusia sekitar 30-an, 25 ke 30 itu kita sudah melakukan screening awal gitu ya. Dan paling penting untuk
proses prevensi pada anak-anak muda, salah satunya adalah itu tadi screening awal itu paling penting. Kalau secara serta-merta untuk penurunan dan tidak penurunan faktor resiko genetik salah satunya, namun tidak ditambah faktor resiko yang lain, saya kira juga kecil juga gitu ya. Nah itu pentingnya kita melakukan screening kardiovaskuler gitu. Baik. Terima kasih. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silahkan. Tema kita hari ini mengingatkan kembali ya, anak muda dan serangan jantung bukan mitos lagi. Anda bisa berinteraksi 0811 3454 000, 0811 3454 000, atau melalui tayangan live Andika TV yang ada di Facebook Agi 243. Anda tuliskan kolom komentar di sana untuk nanti ditanggapi oleh narasumber dari RSKK, Dr. Zikrul Haq, SPJPK FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita masih ada di Public Interaktif bersama RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Dr. Zikrul, seringkali ada tanda-tanda atau sign begitu di dalam tubuh kita yang ternyata itu adalah serangan jantung, tetapi sering diabaikan oleh kita sendiri begitu ya. Dianggap seringkali di masyarakat alah paling masuk angin gitu ya. Betul. Nanti dikerokin segala macam, minum air hangat atau kopi bahkan begitu. Nah, ini apa yang perlu menjadikan awareness gitu bagi masyarakat, gejala-gejala yang perlu kita waspadai supaya nanti tidak ada resiko yang lebih besar. Sebelum terjawab, kita sepertinya ada kode dari gatekeeper, ada penelpon yang bergabung juga. Ayah. Bergabung Pak Bobi Eko di Kertosono Nganjuk. Pak Bobi. Halo. Ya, silakan. Selamat pagi. Silakan langsung ke pertanyaannya, ya. Pak. Iya. Pak dokter, saya mau tanya, apakah penyakit jantung ini juga termasuk faktor keturunan atau gimana ya? Terus yang kedua, saat ini kan saya sedang selesai pasang ring nih, gejala jantung, sakit jantung. Itu apakah berkaitan juga dengan gigi saya ya dokter ya? Karena gigi saya ini kok lama-lama putus satu-satu atau lepas satu-satu dokter. Itu sejak kapan Pak? Maksudnya giginya tanggal itu sejak dipasang ring? Sebelumnya, semenjak saya kena jantung koroner itu di tahun 2020, itu sampai hari ini gigi saya itu lepas satu persatu. Apakah ada kaitannya dengan sakit jantung itu tadi atau gimana dokter? Sekarang usia Bapak berapa? Sekarang 48 tahun ini Pak. Baik. Ya, biar ditanggapi dokter ya. Terima kasih Pak Bobi. Pak Bobi Eko dari Kertosono Nganjuk. Silakan dok. Baik, tadi dikatakan apakah penyakit jantung itu faktor keturunan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa penyakit jantung yang memang diturunkan. Salah satunya penyakit jantung koroner di usia muda, itu ya salah satunya. Terus tadi disampaikan apakah selesai pasang ring itu ada hubungannya dengan gigi yang semakin lama kok sering banyak yang tanggal gitu ya. Biasanya faktor-faktor resiko dari gigi tanggal salah satunya adalah apakah Bapak punya diabetes ya salah satunya. Dan diabetes ini memang faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner gitu. Tadi tidak ada data yang menyebutkan Bapak seorang diabetes atau tidak gitu ya. Kalau ditanyakan apakah ada hubungannya setelah pasang ring terus banyak gigi yang tanggal, saya jawab dengan secara gamblang dan tegas tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya, sehingga dicari faktor lain. Monggo ke dokter gigi konservasi biasanya kalau bisa gigi yang sering tanggal dan lain-lain, monggo dicek apa penyebabnya. Biasanya paling banyak dengan usia 48 tahun ada diabetes, itu harus diabetesnya dikontrol dan lain-lain ya. Baik, seperti itu. Ada penelpon berikutnya kita angkat ya. Ayo. Bergabung Bu Suprihatin di Diwe Jombang. Bu Suprihatin. Ya. Silakan Bu langsung. Ya, saya tanya sama dokter sana ya tanya. Saya ini sering nyeri dada kakak kiri. Terus saya kerok terus kok enggak apa-apa. Ke perut nyeri juga, kedinginan.
Ya, pusing, nyeri dada, kayak ke lambung gitu, kakinya kedinginan, nyeri pusing. Gitu. Usia berapa Bu? Pusing. Ya. Usia 69. 69, baik. Biar ditanggapi dokter ya Bu. Iya. Baik Bu Supriyati, terima kasih dari Diwa Jombang, silakan Dok. Ya, pagi Bu. Jadi usia 69 tahun wanita pasti sudah tidak menstruasi ya. Itu salah satu faktor dari jantung ya, penyakit jantung salah satunya koroner. Apalagi tadi sudah disampaikan nyeri dada kiri terus disertai dengan dingin baik itu di kaki maupun di seluruh tubuh gitu, disertai dengan mual perut ya, dari perut juga seperti itu. Kalau dari klinis seperti ini sangat mungkin ibu kena penyakit jantung koroner ya, sangat mungkin. Tapi dari probabilitasnya, dari usia wanita 69 tahun sudah tidak menstruasi atau menopause, ini sudah beberapa faktor resiko, sehingga ibu perlu segera ke dokter jantung untuk bisa melakukan evaluasi klinis lebih mendalam terkait sakitnya ibu. Bisa saja penyebab dari jantung gitu, salah satunya adalah koroner. Ya. Demikian. Kembali ke pertanyaan saya di awal tadi Dok, berkaitan dengan gejala-gejala yang sering diabaikan oleh teman-teman ya di masyarakat kita. Apa yang perlu menjadi awareness kita supaya tidak terjadi serangan jantung yang serius ini Dok? Betul. Jadi ketika kita tadi saya sudah sampaikan di awal juga ya, ketika kita mendapatkan keluhan seperti nyeri dada kiri yang khas gitu ya. Nyeri dada kiri yang khas itu seperti apa? Nyeri dada yang progresif. Jadi nyeri dada terus-menerus lebih dari 20 menit. Nah, itu sudah sign and symptomnya pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, disertai dengan gangguan otonom, salah satunya mual, keringat dingin, muntah ya. Itu terus jelas kita harus punya faktor resiko apa gitu, perokok beratkah, usia. Kalau usia tua yang saya sampaikan seperti itu tadi, tapi kalau usia muda keluhannya tidak sama ya, tidak mirip dengan yang usia di atas 50 tahun. Biasanya mudah lelah, mudah capek, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Terus bisa palpitasi itu ndredeg ya, bisa ndredeg. Nah, itu bisa saja suatu kondisi awal gitu, awal seseorang memiliki sakit jantung gitu ya. Tapi kalau yang khas, kalau koroner tadi itu, yang jantung koroner itu tadi nyeri dada progresif lebih dari 20 menit, tidak membaik dengan istirahat, kita punya faktor resiko, disertai dengan gejala otonom tadi kayak mual, muntah, keringat dingin, itu khas, sangat khas sekali untuk didiagnosa sebagai penyakit jantung koroner akut. Itu yang sering kali disalah pahami oleh masyarakat. Betul. Masuk angin duduk atau bahkan ini ya Dok, mungkin paling masalah pencernaan lambung gitu kan. Lambung yang sering betul. Padahal itu serangan jantung ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi makanya kalau ketika kita mendapatkan keluhan seperti itu, segera ke pusat kesehatan terdekat ya, nggak harus rumah sakit, pusat kesehatan terdekat, ke puskesmas bisa, klinik-klinik terdekat, supaya bisa segera untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut gitu. Tindakan untuk kerokan, kemudian minum yang hangat-hangat sebenarnya betul nggak sih Dok? Itu mitos ya, mitos. Jadi faktanya malah dia memperpanjang ischemic time. Jadi ischemic time itu ketika kita sudah pembuluh darahnya terbuntu, harus segera kita buka dengan cara apapun, dengan cara bisa obat atau pasang ring seperti itu. Sehingga ketika seperti itu kita harus belok lagi ke mana, harus dikeroi dulu dan lain-lain. Nah, itu malah memperpanjang masa ischemic time-nya. Baik. Semoga memang tidak salah penanganan teman-teman. Kalau mendapati gejala-gejala awal tadi, patut waspada, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu saran dari Dr. Zikrul Haq, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSKK. Teman-teman bisa sampaikan pertanyaan seputar tema kita, anak muda dan serangan jantung, bukan mitos lagi. Karena semakin banyak usia produktif yang mengalami serangan jantung, sehingga perlu kewaspadaan ekstra. Lindungi diri dan juga keluarga kita teman-teman dari ancaman bahaya ini. Kita ke gatekeeper teman-teman. Ayah.
Mbak Endah di Mojowarno Jombang, apakah ada istilah medis dari masuk angin duduk? Apakah ada kaitannya dengan serangan jantung? Pertanyaan yang kedua, makanan apa yang sebaiknya dihindari anak muda supaya terhindar dari penyakit jantung? Mohon penjelasannya. Bu Isti Ringin Rejo Kediri, usianya 33 tahun. Kalau tiba-tiba dada sakit nyeri tetapi memang sakitnya tidak sering, apa bisa dibilang gejala tersebut mengarah ke sakit jantung? Mas Raffi di Kota Blitar, olahraga yang bagus untuk kesehatan jantung di usia muda itu seperti apa? Dokter Zikrul, monggo ditanggapi. Baik, untuk yang pasien pertama ya tadi menanyakan tentang apakah ada istilah angin duduk ya. Istilah angin duduk sebenarnya di bidang kesehatan tidak ada ya, tidak ada. Jadi memudahkan seorang dari orang awam ketika orang menjadi pasien awalnya tidak apa-apa terus menjadi meninggal mendadak, itu biasanya mereka menyebutnya angin duduk, tapi sebenarnya secara medis angin duduk itu tidak ada sebenarnya ya, tidak ada. Dua kata angin duduk itu di bidang medis sebenarnya tidak ada gitu. Jadi mungkin memudahkan mereka saja untuk menginterpretasikan sesuatu yang awalnya seseorang itu nggak apa-apa terus menjadi meninggal gitu ya. Atau mungkin kebanyakan duduk ya. Mungkin tadi ya. mager tadi ya. Mager. Sehingga itu sebenarnya nggak ada untuk angin duduk. Terus tadi ada pertanyaan lagi, makanan sehat untuk jantung apa ya? Kalau kita gampang sekali untuk cari di browsing gitu ya, kalau makanan sehat untuk jantung itu sebenarnya pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Salah satunya apa? Bagaimana caranya kita untuk menurunkan faktor resiko yang ada. Kalau kita punya hipertensi, berarti makanan-makanan yang mengandung garam itu harus sudah sangat dikurangi sekali. Kebutuhan makanan yang mengandung garam kurang dari 2 gram sehari itu bagus ya. Kurang Jadi, dari 2 gram dong? Kurang dari 2 gram. Jadi yang gurih-gurih ini ya alamat boleh, ini. Ya alamat itu tidak boleh ya, itu pasti. Terus sayuran hijau itu biasanya sayuran hijau banyak ya, kita di Indonesia ini sangat melimpah ruah. Sayuran hijau itu bagus untuk kesehatan jantung, termasuk buah-buahan yang berwarna sekali kayak berry itu ya, berry, blueberry, strawberry itu manfaatnya tinggi, antioksidan. Itu bagus sekali untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol LDL. Ikan yang berlemak, salmon gitu ya. Tuna itu juga karena mengandung banyak lemak omega 3 gitu, mengurangi resiko aritmia, pembekuan darah dan peradangan sistemik gitu ya. Dan kacang-kacangan itu bagus, kecuali pada pasien-pasien yang disertai dengan asam urat gitu ya, karena kacang mengandung purin yang sangat tinggi sehingga nanti makan kacang jantungnya bagus, asam uratnya ini ya muncul gitu ya. Dan makanan kalau yang ada itu sereal biasanya gandum ya, yang mengandung gandum biasa oatmeal, beras merah dan lain-lain itu bagus untuk jantung. Saya kira itu Mas Adnan. Dan diikuti dengan olahraga teratur ya Dok ya? Ya, tadi juga ada pertanyaan olahraga apa di usia muda yang baik untuk jantung. Sebenarnya usia muda tidak ada pembatasan olahraga, jadi olahraga apapun boleh sekali, kecuali memang ada limitasi karena punya sakit jantung gitu, berbeda. Jadi kita harus ukur kemampuan seorang pasien penyakit jantung bisa melakukan apa, itu ada tekniknya gitu, namanya kita lakukan preskripsi aktivitas fisik. Jadi mampunya apa nanti kita resepkan. Jadi Bapak Ibu awal setelah penyakit jantung yang boleh dikerjakan adalah ini itu ada tabelnya. Tapi kalau secara umum dia nggak punya sakit jantung dan dia kualitas hidupnya baik, terus fungsional kapasitas dari pasien tersebut baik, maksudnya orang tersebut baik ya, usia muda, tidak ada batasan apapun, boleh apapun ya, mulai. Lalu dengan bola, kasus-kasus ini ya Dok, atlet atau olahragawan yang rutin berolahraga tapi juga ada kasus serangan jantung juga, ya, apa yang terjadi itu? Iya, jadi memang kalau olahragawan memang ada pengukuran fungsional kapasitas dulu ya, untuk melihat kita treadmill sekuat apa, kita lakukan screening awal untuk dia bisa mampu sampai seberapa. Tapi kalau atlet biasanya kan sangat kuat sekali, biasanya kita dapatkan itu sampai 12-15 match gitu ya, sangat kuat sekali dibandingkan oleh masyarakat dengan usia yang sama gitu. Cuman kenapa kok muncul gitu biasanya? Nah, salah satu yang kadang-kadang kita bisa unpredicted
cause, penyebab-penyebab unpredicted yang kita tidak bisa melihat itu adalah tadi yang saya sampaikan, kelainan dari sel dari jantungnya gitu. Tapi kalau dari awal sudah ketemu itu sudah tidak boleh sama sekali. Harus diselesaikan dulu baru bisa dia bisa melakukan aktivitas lagi. Tapi biasanya kalau atlet harusnya sebelumnya sudah melakukan screening yang ketat, kuat, tapi juga beberapa kali kita lihat ternyata muncul juga gitu yang beberapa kali sudden cardiac death ya, kematian jantung mendadak. Ya, kelihatannya bugar, sehat, tetapi ada ancaman di balik itu, ya? Di balik itu semua. Oke, tadi kalau dada yang nyeri dok, sakitnya nggak sering, apa bisa dibilang gejala yang mengarah ke sakit jantung, Bu Isti tadi? Baik, jadi penyakit jantung salah satunya koroner itu ada koroner stabil sama tidak stabil. Kalau yang stabil, contohnya yang seperti ini, nyeri dada hilang timbul dengan istirahat membaik, sudah didiagnosa penyakit jantung koroner, dia tidak progresif, cuman minum obat aja sudah membaik gitu, sehingga perlu tata laksana yang lebih lanjut lagi. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan di awal, nyeri dadanya progresif terus-terusan, nah itu yang wajib dilakukan tindakan segera gitu. Baik. Ya, teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri, RSKK, bersama narasumber Dr. Zikrul Haq, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah. Anda masih mengikuti tema anak muda dan serangan jantung, bukan mitos lagi. Dr. Zikrul mungkin bisa memberikan gambaran kalau memang serangan jantung itu terjadi, supaya tidak salah penanganan, apa yang harus dilakukan, dok? Betul, jadi memang yang harus dilakukan adalah ketika kita mendapatkan seseorang yang serangan jantung, karena yang kita butuhkan adalah obat ya sebenarnya, segera. Jadi harus kita antar ke rumah sakit atau pusat kesehatan terdekat yang memiliki kelengkapan di bidang jantung. Maksudnya punya dokter jantung, obat-obatannya lengkap, sarana prasarannya lengkap seperti itu. Kalau kita dapatkan pasien itu sudah tidak sadarkan diri di rumah, ternyata dia tidak sadarkan diri, tidak ada nafas, tidak ada nadi, apa yang kita kerjakan, kita bantu pijat jantung gitu ya. Tapi kalau di rumah kita dapatkan pasiennya masih nyeri dada, keringat dingin dan lain-lain, segera ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat gitu. Karena kita berhitung dengan waktu ya. Ketika kita waktu yang kita harapkan dalam waktu secepat mungkin itu, ternyata waktu itu kita habiskan hanya menunggu dan menunggu, kita keroan dulu dan lain-lain, itu pasti hasilnya nantinya itu pasti akan jauh lebih buruk dibandingkan segera kalau kita segera membawa ke rumah sakit untuk tata laksana lebih cepat. Ya, berarti harus UGD ya dok ya? Harus UGD. Ya. Jangan sampai nanti terlambat, justru nanti fatal ya? Betul, fatal, sangat fatal. Ada pertanyaan berikutnya dok, baru saja melalui WA, Bu Asri Tulungagung, apa ciri khas yang dirasakan pasien sakit jantung akibat penyumbatan, sakit jantung karena pembengkakan dan gangguan irama jantung? Iya, kalau koroner ya, untuk karena sumbatan itu yang khas adalah nyeri dada. Nyeri dadanya yang khas tadi yang sudah kami sampaikan, yaitu nyeri dada kiri ya, atau retrosternal kalau bahasa medisnya. Pokoknya nggak bisa ditunjuk, di dada nih semua nih, di dada gitu ya. Terus frekuensinya semakin lama semakin cepat, semakin sering, semakin berat, itu khas koroner. Waktunya lebih dari 20 menit itu, disertai dengan kondisi-kondisi yang khas seperti keringat dingin gitu ya, keringat dingin, mual, muntah, itu khas sekali koroner, penyakit jantung koroner akut yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau pembengkakan jantung yang paling khas adalah dia intoleransi activity, jadi aktivitas intolerans, dia jalan sedikit kurang dari 10 meter dia sudah menggeh-menggeh, udah nggak kuat gitu ya. Tidur tidak bisa dengan bantal satu, bantalnya harus tinggi, terus kakinya bengkak, perutnya membesar, khas sekali orang-orang dengan pembengkakan jantung. Kalau aritmia tadi, kalau gangguan irama jantung yang paling mudah adalah kita melakukan pemeriksaan nadi sendiri ya. Pemeriksaan nadi sendiri, kita lihat iramanya. Kalau iramanya sesuai dengan ketukan sama, berarti dia enggak memiliki gangguan irama. Tapi kalau kita melakukan pemeriksaan nadi sendiri ternyata kok
rasanya nadi kita itu irreguler, tidak beraturan, atau malah yang kita rasakan dada kita berdetaknya kok tidak beraturan, nah segera itu ke rumah sakit. Baik. Ada pertanyaan melalui tayangan Andika TV, Dok, dari akun Muhammad Irfan. Setahun yang lalu pernah sakit batuk sama dada sakit. Saat duduk batuk-batuk, setelah batuk dibuat narik nafas jantung rasanya sakit. Tapi saat berbaring tidak batuk, dibuat duduk batuk lagi dan dada sakit. Apakah ini penyakit jantung? Baik, kalau yang disampaikan tadi disertai ada batuk, terus dengan batuk tarik nafas malah sakit, itu khas dari paru ya, khas dari paru. Yang dinamakan adalah pleuritic pain ya. Jadi karena gesekan dari pleura itu pembungkus paru, itu sangat khas nyerinya. Apabila dia narik nafas dia nyeri, terus ada batuk dia tambah nyeri, itu khas dari paru bukan dari jantung, seperti itu. Ya. Itu, semoga cukup jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa konsultasi dengan Dr. Zikrul Haq langsung ke RSKK ya, Dok ya. Siap. Tapi upaya preventif yang bisa kita lakukan, Dok, ini kan namanya kadang-kadang kita sih konsistensi olahraga juga kadang ya naik turun begitulah. Betul. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan menjaga kesehatan kadang-kadang ya mager dan lain sebagainya. Ini apa yang bisa menjadi pengingat kita, Dok? Poin-poin yang perlu menjadi perhatian atau awareness buat kita supaya jantung kita sehat dan tidak ada ancaman-ancaman yang mematikan tadi. Baik, memang yang untuk meningkatkan awareness kita untuk prevensi primer itu peningkatan aktivitas fisik yang sudah disampaikan, terus pemeriksaan kesehatan berkala itu yang paling penting ya, untuk mengetahui kebugaran kita seperti apa, jantung kita seperti apa. Kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan berkala paling enggak 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kita bisa lihat tensi kita, nadi kita, terus rekam jantung kita, terus faktor resiko yang ada pada kita. Biasanya umur-umur udah di atas 40 tahun kita sudah mulai kolesterolnya udah mulai naik, asam uratnya juga naik, seperti itu. Dan yang paling penting kita tidak merokok ya, dan promosi diet seimbang. Sekarang ini banyak sekali diet-diet seimbang yang dikampanyekan, termasuk edukasi kesehatan salah satunya seperti ini. Acara seperti ini sangat perlu sekali untuk salah satu untuk pencegahan primer atau prevensi primer gitu. Baik. Kalau teman-teman ingin konsultasi dengan Dr. Zikrul Haq di hari apa dan jam berapa di RSKK? Di RSKK setiap hari Senin sampai hari Jumat untuk pagi dari jam 8 sampai jam 4 ya. Nanti untuk yang sore Senin, Selasa dan Rabu saja dari jam 2 sampai jam 4. Baik. Dr. Zikrul, terima kasih untuk sekali sharingnya, ini sangat penting buat kita, literasi yang penting ya. Baik, terima kasih sekali. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Zikrul Haq, SPJP KVH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK.